kami akan memaparkan materi mengenai perbedaan teori evolusi Darwin, Lamarck, dan Weismann. Sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Anugrah dengan NPM 18, saya Lovita Anggraini dengan NPM 22, saya Susan Krisdianti Simanjuntak dengan NPM 026, saya Pesi Antina dengan NPM 08. Selamat menyaksikan! Wah, lagi ngapain kak? Nonton video kak. Video apa nih? Mau gabung ya kak? Boleh. Teman-teman semuanya, untuk lebih memahami perbedaan teori evolusi Darwin, Lamarck, dan juga Weismann, teman-teman semua silakan tonton video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas perbandingan teori evolusi Darwin, Lamarck, dan juga Weismann. Berikut ini adalah beberapa perbandingan ketiga teori evolusi tersebut. Yang pertama, mari kita bandingkan teori evolusi Darwin dan juga teori evolusi Lamarck. Menurut Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup dan juga berkembang biak. Individu-individu yang tidak mampu beradaptasi akan mati sebelum dapat berkembang biak. Kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dapat diwariskan dari individu kepada keturunannya. Sebagai contoh, Darwin berpendapat panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam, yang pada awalnya jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Jerapah berleher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon untuk makanannya. Akibatnya, jerapah berleher panjang mampu hidup cukup lama untuk melakukan perkawinan. Nah, jerapah berleher panjang akan kawin dengan sesama jerapah berleher panjang, akan menurunkan sifat atau ciri tersebut kepada keturunannya. Jerapah berleher pendek akan kekurangan pangan karena tidak mampu mencapai daun-daun yang tinggi. Akibatnya, mereka mati atau terseleksi oleh alam sebelum mereka mampu melakukan perkawinan. Hal itu menyebabkan jumlah jerapah berleher pendek terus berkurang dan pada akhirnya hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungannya. Sementara itu, menurut Lamarck, evolusi terjadi saat suatu organisme menggunakan organ tubuh secara terus-menerus, sehingga organ tubuh tersebut mengalami perubahan atau yang dikenal dengan hukum Use and Decay, atau yang digunakan dan tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat, sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran perubahan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut, dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck menduga bahwa jerapah yang berleher panjang merupakan akibat penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun pada pucuk pohon, sehingga leher itu tumbuh memanjang. Perubahan bentuk tubuh ini selanjutnya diwariskan kepada keturunannya. Namun seperti halnya Darwin, Lamarck juga percaya bahwa makhluk yang paling sesuai atau cocok yang akan bertahan hidup. Oleh karena itu, perbandingan antara teori evolusi Darwin dan juga teori evolusi Lamarck mengenai panjang leher jerapah. Selanjutnya, kita masuk ke teori evolusi Darwin. Kita bandingkan dengan teori evolusi August Weismann. August Weismann adalah seorang biologiwan Jerman pendukung teori evolusi Darwin. Namun tidak seperti Darwin, Weismann berpendapat bahwa perubahan-perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini berarti bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Weismann berpendapat bahwa sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen-gen. Untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan leher pendek bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah yang berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif. Jerapah berleher pendek yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga akhirnya dia akan punah.
Sedangkan yang ketiga, kita akan membandingkan teori evolusi Lamarck dan juga teori evolusi Weismann. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara menggunakan organ tubuhnya. Kemudian, sifat tersebut diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan teori tersebut, menurut Lamarck, nenek moyang rusa tidak bertanduk. Namun, karena sering mengadu kepala, maka tanduk tumbuh di kepala rusa. Teori Lamarck tersebut ditentang oleh teori Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan menggunakan tikus. Weismann mengawinkan 2 ekor tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Kemudian anak-anak tikus yang sudah dewasa tersebut dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesama. Hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Weismann melakukan percobaan ini sampai 21 generasi. Dan hasilnya tetap juga sama. Semua tikus yang sudah dipotong ekornya tetap memiliki anak yang berekor. Sekian pembahasan kita pada kali ini tentang perbandingan teori evolusi Darwin, teori evolusi Lamarck, dan juga teori evolusi Weismann. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika mengenai video perbedaan teori evolusi dari Darwin, Lamarck, dan Weismann, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalam.